Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat berjumpa di mata kuliah pemrograman web 1 di STTT Terpadu Nurul Fikri. Bersama saya Nasrul. Pada pertemuan kedua ini kita akan bahas sintak dasar dari HTML. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang teori, sejarah tentang website. Nah, sekarang pada pertemuan kedua kali ini kita akan pelajari bagaimana kita memulai membuat halaman web dengan bahasa HTML, Hypertext Markup Language. Baik teman-teman, yang dibutuhkan tentu saja editor ya. Yang paling simple adalah editor Notepad++ yang teman-teman bisa download pada situsnya. Baik, langsung saja silakan dibuka editornya Notepad++ ya. Lalu teman-teman nanti simpan pada sebuah directory yang teman-teman bisa buat sendiri. Untuk HTML5 kita awali dengan sintak tag doctype HTML. Ini menunjukkan versi HTML kelima. Untuk memulai dokumen HTML kita awali dengan tagging HTML, tutup HTML. Lalu di HTML ada kepalanya, yaitu ya tagging head, tutup head. Lalu tentu saja setelah kepalanya ada bodinya. Kita ketikkan body, tutup body. Sebelum disimpan dokumen HTML ini pada text editor Notepad++ tidak ada warnanya, tidak ada pembeda antara tag, atribut dan value, maka alangkah baiknya kita simpan ya file ini dengan nama misalnya latihan 1. Baik teman-teman, saya simpan di dokumen saja. Nama filenya latihan 1.html. Ya, saya simpan, maka sudah ada warnanya ya. Nah teman-teman, seperti pertemuan pertama kemarin, bahwa tag HTML terdiri dari tag, atribut dan value. Contohnya ya, badan saya menggunakan atribut baju warna hijau. Nah, berarti baju itu atribut, hijau itu value ya. Atau ukurannya badan saya menggunakan kaos atribut ukurannya double XL, maka value-nya itu adalah double XL, atributnya adalah kaos ya. Jadi teman-teman memungkinkan nanti dalam satu tag HTML memiliki lebih dari satu atribut. Contohnya badan saya menggunakan tadi misalnya batik warna hijau, lalu ukurannya double XL. Maka di situ ada dua atribut, batik dan ukurannya. Baik teman-teman, untuk daftar tagging HTML juga saya sudah share di LMS ya, di Elena, tentang daftar tag HTML yang kita nanti bisa pelajari ya setiap pertemuannya. Atau teman-teman kalau mau lihat dari situs online juga boleh. Contohnya di Web3 School. Nah, di sini kita akan belajar basically dari HTML ya. Ada elemen, ya, ada atribut dan lain sebagainya. Ya, baik, kita mulai saja teman-teman. Pertama, untuk kepala biasanya ada judulnya, maka kita berikan tagging title. Ini nanti sebagai title bar di web browsernya. Ya, title, tutup title. Biasanya kalau editornya nanti lebih canggih, untuk tagging pembuka penutupnya otomatis, nggak perlu diketik lagi ya, langsung otomatis ya. Nah, sekarang kita masih menggunakan yang sederhana, maka untuk pasangan tagging penutupnya diketik manual ya. Misalnya judulnya ya Nasrul Site. Oke ya, maka coba kita simpan dulu ya.
Lalu teman-teman buka filenya, misalnya tadi disimpan di dokumen, latihan 1, tinggal klik kanan, open with, misalnya pakai Google Chrome. Baik teman-teman, ini Nasrul Site adalah title bar-nya ya. Yang kita ketikkan codingnya tadi di dalam elemen head ya, title, tutup title. Ya. Baik, untuk body ya ada atribut background color. Nanti atributnya adalah BG color. Nah, kalau teman-teman menggunakan editor yang bagus, nanti biasanya juga secara otomatis akan ditampilkan atribut-atribut dari sebuah tag. Misalnya, nah untuk warnanya teman-teman juga bisa lihat di situs Wetri School di colors names, di referensinya. Ini ada nama warna, ada kodenya. Teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Ya, misalnya ini ya, Papaya Whip. Ya, misalnya saya copy aja, teman-teman masukkan ke dalam value BG color. Ya, ini kita simpan, lalu kita refresh saja latihan kita. Nah, ini berubah warnanya. Atau teman-teman yang suka menggunakan kode warna juga dipersilakan. Ini kita copy, misalnya yang royal blue. Ini kita ganti BG colornya dengan royal blue tadi, kodenya ini. Oke ya, saya simpan, lalu teman-teman refresh lagi, halaman webnya berubah. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, ya di dalam body ini banyak sekali elemen-elemen HTML. Nah, misalnya kita mau buat heading, judul ya. Nah, heading seperti di Microsoft Word kan banyak untuk TOC ya, table of content. Nah, kalau di HTML hanya sampai 6, heading 1 sampai 6 ya. Maka teman-teman di dalam body misalnya kita ketikkan ya H1, tutup H1 ya. Lalu teman-teman kasih atribut line ya, center misalnya. Ya, oke, dengan demikian berarti nanti heading satunya akan diatur di tengah gitu ya. Misalnya keterangannya kita kasih welcome to ya Nasrul Site misalnya gitu ya. Oke, teman-teman kita simpan lagi. Lalu kita lihat hasilnya. Ya, maka hasilnya sudah ada. Cukup mudah ya, teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita belajar HTML ini sama persis ketika kita belajar Microsoft Word. Bedanya kalau di Microsoft Word sudah ada toolsnya, misalnya untuk alignmentnya, untuk bullet and numbering-nya, untuk fontnya, ya, ukurannya, warnanya, ya, headingnya sudah ada. Nah, kalau di dokumen HTML, teman-teman kita nanti mengetikkan secara tag-nya ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah berapa tag nih? Cukup banyak ya. Selanjutnya kita masukkan tag paragraf misalnya ya. Paragraf tutup paragraf. Ya, maka teman-teman di sini tinggal dimasukkan saja kalimatnya. Untuk workshop atau latihannya sudah disiapkan di workshopnya. Nanti teman-teman boleh copy paste atau dikarang sendiri ya untuk kalimatnya. Ini saya copy paste aja ya teman-teman. Di workshop yang sudah disiapkan nanti teman-teman tinggal di copy paste untuk mempercepat latihan ya. Nanti kalau ada waktu silakan diubah-ubah kalimatnya. Ya, ini dia sudah saya masukkan. Lalu teman-teman tinggal masukkan atributnya. Heading sama paragraf ini memiliki atribut yang sama. Misalnya, kalau paragraf justify ya yang bagus ya. Oke, kita masukkan. Ya, misalnya paragraf 1 kalimatnya ini ya, line-nya justify. Kita simpan, lalu teman-teman kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Kalau kita ganti alignment-nya misalnya center atau right gitu ya, nah, maka dia akan rata kanan ya, sehingga teman-teman bisa melihat perubahannya seperti itu. Ya, silakan nanti disesuaikan untuk pengaturan alignment-nya sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk HTML memang dia masih individual
belum bisa dipukul rata, nanti ketika ada 10 paragraf semuanya ingin justify, maka dengan cascading style sheet itu bisa dipukul rata untuk alignmentnya. Nah, untuk HTML memang dia masih bersifat individualistis sehingga settingannya satu-satu. Oke ya teman-teman ya. Nah, saya percepat aja untuk paragraf 2-nya, 3-nya. Nanti untuk kontennya teman-teman bisa ganti sendiri. Ini saya masukkan saja ya. Contohnya ini paragraf kedua, lalu ini paragraf ketiga. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Silakan nanti bisa lihat video tutorial ini jikalau teman-teman nanti ingin belajar kembali ya. Karena mungkin kalau di kelas, karena kelasnya ramai ya, bisa sampai 90 orang. Jadi teman-teman nanti kalau ada waktu bisa pelajari lagi di kanal YouTube saya ya, untuk video tutorialnya sudah disiapkan. Baik, teman-teman, seperti itu ini hasilnya. Nah, maka sudah ada perubahan. Baik, untuk latihan terakhir hari ini kita akan pelajari tentang listing. Di dalam HTML ada dua ya. List ya, yang pertama numbering, yang kedua bulleting. Nah, untuk numbering nanti teman-teman gunakan order list ya. Nanti taggingnya OL, tutup OL, order list. Untuk list datanya teman-teman nanti tinggal masukkan list tutup list atau LI tutup LI. Baik, kita pelajari yang paling sederhana dulu. Ya, untuk pertemuan awal-awal kita masih menggunakan editor yang sederhana sehingga masih manual ya. Sekalian teman-teman nanti memang harus pelajari sedikit demi sedikit kira-kira tagging HTML-nya seperti apa. Nah, kalau sudah nanti terbiasa atau nanti memang untuk keperluan proyeknya, maka kita harus memilih editor yang lebih canggih lagi sehingga mempermudah kita ya dalam nanti mengkode program. Order list. Nah, kalau teman-teman mau kasih komentar nanti simbolnya tanda seru min diakhiri min tanda lebih besar. Ini saya kasih keterangan order list atau bahasa kitanya apa ya? Numbering ya kali ya. Numbering. Nanti kita bisa memberikan number di situ ya. Defaultnya 1 2 3 ya. Misalnya ini saya ketik pendidikan ya. Lalu hobi sesuai workshop ya. Nanti teman-teman sesuaikan saja dengan workshop yang sudah diberikan. Nah, satu lagi apa tadi? Favorit menu. Oke. Favorit menu. Ya, defaultnya numberingnya 1 2 3. Coba kita lihat hasilnya. Oke, benar ya 1 2 3. Kalau mau ganti A B C D E ya teman-teman tinggal ganti type-nya A kecil atau A besar deh ya. Oke. Saya simpan. Nah, teman-teman. Nah, gitu ya. Mudah ya. Oke, sekarang kita belajar yang bulleting atau unordered list seperti di panduan ya. Ya, unordered list. Nah, defaultnya di sini cuma 3 ya, teman-teman. This ya ini untuk lingkaran yang penuh ya, circle yang kosong, square nanti kotak penuh ya. Jadi terbatas, tidak seperti kalau di Microsoft Word kan memang sudah banyak ya. Tapi kalau untuk di HTML terbatas. Ya, oke. Kita belajar multi level list ya. Misalnya begini teman-teman. Ya, nih karena saya buatnya pas jam makan siang, kita favorit menu, makanan favoritnya apa nih gitu ya. Misalnya pecel ayam, pecel lele gitu ya. Kita masukin nih teman-teman ya. Oke, teman-teman, apa tadi? UL ya. Jadi listing yang bersangkutan kalau multi level list ini kita akhirkan, nanti kita sisipkan tipe listing yang baru, misalnya numberingnya UL. Nah, ini saya kasih komen saja. UL unordered list atau kalau bahasa kitanya bulleting kali ya.
Kalau kita belajar Microsoft Word, ini bulletin ya. Untuk listingnya sama. Jadi ini tinggal kita kopas aja ya, dua mungkin ya. Saya kopas dua. Ya, oke teman-teman. Jadi ya, misalnya apa listnya teman-teman? Favorit menu makanan. Oke, kita buat sama minuman. Jadi demikianlah pola dari multi level list di HTML. Nanti kalau sudah belajar JavaScript, CSS, maka pola ini akan dipakai untuk multi level menu, yang menunya ada drop down-nya, ada level 1, level 2 dan seterusnya. Basically-nya teman-teman dari sini, gitu ya. Oke, nah nanti kalau ingin buat listing makanan favoritnya apa nih? Maka tutup list makanan kita akhirkan. Lalu polanya sama ya, atau gini aja biar cepat teman-teman. Ini saya kopas aja yang udah jadi pola listingnya, kita copy, tutup listnya diakhirkan, lalu kita sisipkan listing baru. Nah polanya teman-teman saya beri kebebasan ya, mau numbering boleh, mau bulleting boleh. Kita balik ke ini ya teman-teman, mungkin numberingnya OL ya, berarti pasangannya OL, tutup OL. Oke, ini komentarnya kita hapus saja kali ya, teman-teman sudah paham. Ya, nah, apa nih tipenya teman-teman? Misalnya Romawi kecil kali ya, I1 yang kecil ya. Oke, misalnya makanan favoritnya pecel ayam. Oke, kita tulis. Apalagi soto ayam, wah ayam semua nih teman-teman ya. Nanti bebas ya. Ini basically-nya dari sini ya untuk multi level list-nya. Oke, gitu ya, mudah ya. Jadi intinya gitu aja sih, kalau ada multi level list, tutup list yang bersangkutan, kita akhirkan disisipkan dengan pola listing yang baru. Ya udah, minuman juga gitu, kita copy paste lagi. Tutup LI-nya ya teman-teman, apa ya? Misalnya yang ABC kecil-kecil, ABCD yang kecil ya, berarti tipe A kecil. Misalnya apa minumannya? Kopi susu. Satu lagi jus mangga. Oke, demikian teman-teman. Nanti yang lain multi level list pendidikannya, lalu hobinya olahraga apa saja, misalnya ya, membaca buku apa saja, silakan lengkapi sesuai dengan workshop. Ya, kita refresh halaman webnya. Nah, ini ya teman-teman, ini namanya multi level list. Baik, demikian teman-teman. Oh ya, ada tambahan hiasan-hiasan seperti teks berjalan, nanti teman-teman sesuai workshop tambahkan saja. Ini ada marquee ya untuk teks berjalan, ini tambahan aja teman-teman ya. Tambahan yang materi intinya hari ini adalah, atau pertemuan kedua ini adalah tentang format teks ya, dan listing. Nah untuk yang lainnya nanti ikuti saja sesuai workshop. Contohnya ada marquee, ini diperuntukkan untuk teks berjalan ya, seperti ada news flash ya di televisi ya. Nah itu salah satunya itu. Tapi jangan lupa teman-teman, tagging pembuka penutupnya itu dibuat, jangan sampai penutupnya nggak ditutup. Nanti kalau nggak ditutup akan berjalan semuanya. Contohnya nih ya, kita lupa nutup. Jadi kalau lupa nutup masuk angin ya, jalan semua nih kalau kita lihat. Nah kan, jadi ada sesuatu yang salah sehingga teman-teman perlu ketelitian nanti untuk tag pembuka dan penutup. Oke, satu lagi di workshop ada istilahnya apa, fill set dan padding ya. Itu untuk bingkai. Misalnya saya masukkan di sini nih, about me, tentang saya pendidikannya apa sih gitu ya. Atau kalau perusahaan kompro ya, company profile-nya ya. Nah, kita buat fill set, tutup fill set. Nah, bingkainya nutupnya berarti ditutup OL. Kan ngebukanya dibuka OL, ini tutup OL. Iya, ini tutup fill set. Lalu untuk keterangan bingkainya teman-teman tinggal dikasih tagging legend ya. Kalau bikin grafik di Excel kan ada legendnya, keterangannya ya. Nah, ini juga sama. Jadi demikian sebenarnya belajar
basic HTML mirip belajar Microsoft Office, cuma bedanya ini kita ngetik source code-nya. Kalau di Office kan sudah ada tools-nya. Misalnya apa tadi keterangannya? About me, tentang saya. Kita refresh. Oke, teman-teman, ini ya. Kalau kita lihat ada field set dan legend-nya. Baik teman-teman, demikian materi pertemuan kedua. Tetap semangat. Ya, jangan lupa di subscribe ya kanal YouTube saya untuk pembelajaran tambahan ya. Kemungkinan tadi kalau di kelas mahasiswanya ada 90 orang, ada asdos juga ya, nanti silakan ditanya asdosnya ketika ada hal-hal yang belum dipahami. Sampai jumpa lagi di materi video selanjutnya, insya Allah tentang table dan form ya. Ya teman-teman silakan di subscribe agar bisa melihat video-video terbaru di materi pembelajaran pemrograman web 1. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.